Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Ta'ala. Salawat dan salam kita perbanyak untuk Nabi Rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaatnya pada hari di mana Allah katakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat mal, harta, wala banun, dan tidak juga bermanfaat anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menjumpai atau bertemu dengan Allah dengan kondisi hati yang selamat. Kajian kita pada malam hari ini adalah kedudukan fidyah puasa dan fidyah salat untuk orang yang sudah meninggal dunia atau untuk mayit. Yang pertama yang kita kaji adalah fidyah puasa untuk mayit. Adapun landasan atau dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyyu." Siapa saja yang wafat, siapa saja yang meninggal dunia dan ada kewajiban puasa atas dirinya, puasa yang tidak sempat dilakukannya padahal kewajiban puasa itu sudah jatuh atas dirinya, maka kata Nabi, shoma anhu waliyuhu, orang yang tidak sempat melakukan puasa tersebut maka sebagai gantinya adalah para walinya yang mempuasakannya. Puasa yang dimaksud oleh Nabi ini adalah puasa wajib. Kewajiban puasa itu sama ada puasa Ramadan atau puasa nazar. Maka ulama atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa walinya lah yang mempuasakannya. Shoma anhu waliyuhu. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan shoma anhu waliyuhu itu kata ulama, falyasum anhu nadban waliyuhu, bahwa walinya sunnat hukumnya untuk mengerjakan puasa untuk dia. Jadi hukumnya di sini adalah sunnat. Yang dimaksud dengan wali di situ adalah qaribuhu. Qarib artinya adalah kerabat-kerabat dekatnya. Sekalipun kerabat-kerabat itu tidak mendapatkan izin dari si mayit pada waktu hidupnya, au ajnabiyun, atau yang mempuasakan itu adalah ajnabi, maksudnya orang lain yang tidak ada hubungan kekeluargaan. Namun jika ajnabi yang mengerjakan puasanya, maka biiznil wali awil mayyit, itu harus ada izin dari wali atau kerabat dekatnya. Ada kawan kita yang meninggal dunia dan kita tahu kawan kita itu
punya kewajiban puasa, tidak ada hubungan kekerabatan dia dengan kita, tapi selaku kawan kita ingin berbuat baik dengan dia dengan cara mengerjakan puasa yang pernah ditinggalkannya. Maka ulama menjelaskan, kalau ajnabi atau orang lain yang mengerjakan puasa untuk si mayit, maka mesti biiznil wali, mesti dengan izin si wali. Awil mayit, atau ada izin dari si mayit pada waktu hidupnya, seperti si mayit menyampaikan kepada kawannya ini, kalau nanti saya wafat dan belum sempat mengerjakan puasa wajib ini, maka tolonglah kau yang mempuasakannya. Berarti ada izin dari si mayit pada saat hidupnya, itu dibolehkan. Artinya ajnabi, orang yang tak punya hubungan kekerabatan, dia tidak boleh melakukan puasa untuk si mayit apabila tidak ada izin dari wali atau tidak ada izin dari si mayit sendiri pada waktu hidupnya. Walau bi ujratin, sekalipun dengan cara membayar atau mengupah. Ketika si qarib, kerabat dekat, tidak mampu melakukan puasa untuk menuntaskan kewajiban si mayit itu, maka si qarib nunjuk orang lain, tapi dengan cara dibayar. Puasa ayahku dulu tertinggal 5 hari Ramadannya, maka sesuai dengan pesan Nabi, walinya yang mempuasakannya, kami tak sanggup, maka kami suruhlah orang lain dan kami upah orang lain tersebut untuk mengerjakan puasa terhadap orang tuanya itu, dan itu dibolehkan. Walau bi ujratin, sekalipun dengan ujrah, dengan mengupah orang lain. Nah, kemudian yang kedua, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi, lalu dia bilang, ya Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku wafat, wa alaiha saumu syahrin, dan dia memiliki kewajiban puasa selama sebulan. Afa aqdihi anha, apakah boleh saya mengerjakan qada puasa untuk dia? Bolehkah saya mengerjakan puasa qada untuk ibu saya itu? Maka dijawab oleh Nabi SAW dengan pertanyaan pula. Kata Nabi, lau kana ala ummuka dainun akunta qadiyahu anha, jika ibumu ada memiliki hutang piutang, apakah engkau yang membayarnya atau melunaskannya? Dijawab oleh laki-laki tadi, na'am, iya. Maka kata Rasul, fadainullahi ahaqqu an yuqda, maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Sedangkan hutang kepada manusia saja wajib diselesaikan, apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjadi landasan tentang wajibnya pula mengqadha salat. Tapi bukan mengqadha salat untuk orang lain. Nanti ada kita bahas tentang kajian qadha salat untuk mayit. Jemaah muliakan Allah, kemudian hadis ini juga menjadi dasar atau menjadi dalil bahwa orang yang sudah wafat lalu ada kewajiban puasa atasnya, boleh orang lain melakukan puasa atau qadha puasa untuk si mayit supaya terselesaikan hutang-hutangnya kepada Allah Ta'ala. Jadi kewajiban-kewajiban kita itu adalah hutang-hutang kita yang mesti kita selesaikan. Kalau bisa selagi hidup ni di situ kita selesaikan. Maka dalam fatwa ulama atau penjelasan ulama dalam berbagai kitab fikih, bahwa orang yang ada qadha puasanya pada
bulan atau tahun yang lalu, seperti tertinggal puasanya pada tahun 1442 Hijriah yang lalu, tertinggal puasanya 5 hari. Maka sebelum datang puasa atau Ramadan berikutnya, dia harus selesaikan qada yang tertinggal itu. Maka khusus dalam mazhab Syafi'i, apabila ada orang yang diberikan waktu longgar, waktu luang untuk mengerjakan qada itu, tapi dia tidak melakukan dan tidak mengerjakannya sampai masuk Ramadan berikutnya, belum juga dia mengqada puasa-puasanya yang lalu, maka dua kewajiban yang harus dia lakukan. Yang pertama, mengqada tetap wajib. Yang kedua, wajib sama dia membayar fidyah. Nah, fidyah ini oleh karena keteledorannya melambat-lambatkan mengqada dan mengganti puasa yang dia tinggalkan itu. Kemudian hadis yang ketiga, waja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi laki-laki yang datang menjumpai Nabi bertanya tentang hal ihwalnya berkaitan dengan ibunya yang tidak sempat melakukan puasa Ramadannya. Berikut ini adalah seorang perempuan yang datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan perempuan itu, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Ibuku wafat, meninggal dunia. Wa 'alaiha shaumu nadhrin, dan ibuku ada kewajiban untuk berpuasa nazar. Ada kewajiban untuk berpuasa nazar, dan tak tanggung-tanggung nazar si ibu nih. Menurut satu riwayat, puasa nazarnya saumu syahraini, berpuasa 2 bulan. Ini nazar si ibu. Nah, nazar itu harus dilaksanakan. Nazar itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Rasul, man nadhara ayyuti Allah. Siapa saja yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka lakukanlah nazar itu. Tapi siapa saja yang melakukan nazar atau yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak boleh untuk melanjutkan nazar maksiatnya itu. Nah, karena puasa itu adalah ketaatan, maka wajib untuk dilaksanakan terus puasa tadi. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam atas aduan perempuan itu? Kata Rasul, "Ara'aiti, bagaimana pendapatmu law kana ala ummuki dainun?" Jawaban Nabi ini persis sama seperti jawaban Rasul kepada laki-laki tadi yang bertanya sebelumnya. Bagaimana jika ibumu memiliki hutang? Faqadaitihi, akana yuaddi zalika anha. Apakah engkau yang akan menanggung dan mengerjakan hutang piutang ibumu itu? Maka si perempuan menjawab, "Na'am, iya." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fasumi an ummiki," maka hendaklah engkau berpuasa untuk ibumu itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fihi, dalam hadis ini, kata Mansur Ali Nasif, kitab yang kita baca ini adalah kitab At-Tajul Jami' lil Usul fi Ahaditsir Rasul, adalah kumpulan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan kitab-kitab hadis induk lainnya. Maka ulama mengatakan dari dua penjelasan Nabi tadi, yang pertama terhadap laki-laki, yang kedua terhadap perempuan, masyru'iyatul qiyas. Nah, ini sebagai dasar syariat qiyas. Qiyas itu adalah membandingkan satu persoalan kepada persoalan lainnya yang memiliki kesamaan sebab, yang memiliki kesamaan. Itu namanya qiyas. Maka ulama, terutama 4 mazhab, mereka menjadikan qiyas ini sebagai salah satu masadirul ahkam, sumber dari sumber-sumber hukum Islam.
setelah Al-Quran, sunnah Nabi, ijma', baru kemudian qiyas. Kalaupun nanti ada ulama yang menentang qiyas itu yang ditentang adalah qiyas yang tidak sesuai dengan standar syariat. Nah, tapi ada pun qiyas-qiyas yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, maka dia diizinkan, seperti Rasulullah mengqiyaskan membayar hutang kepada manusia dengan mengerjakan dan menuntaskan kewajiban kita kepada Allah. Itu Rasulullah kiaskan. Kalau ada kewajiban puasamu tertinggal, lalu kemudian ada hutangmu kepada orang lain, hutang kepada orang lain wajib diselesaikan, maka kewajiban kita kepada Allah pun wajib diselesaikan. Maka dalam perkara solat tidak boleh kita menyebut bahwa solat yang tertinggal hanya diganti dengan istighfar saja, karena dia tidak selevel, tidak seimbang. Yang tertinggal itu adalah kewajiban bahkan sifatnya adalah mahdhah, kewajiban yang sifatnya mahdhah atau ibadah mahdhah. Sedangkan istighfar itu adalah zikir yang dia bukan termasuk dalam ibadah yang mahdhah. Maka kata ulama bahwa sepanjang engkau belum mengerjakan solatmu, maka sepanjang itu pula lah dituntut engkau untuk mengerjakan solat yang belum engkau kerjakan itu. Jadi sama seperti orang yang belum membayarkan hutangnya kepada orang lain. Sepanjang engkau masih memiliki hutang sama orang lain, maka sepanjang itu pula lah kau masih tetap dianggap berhutang. Bahkan orang yang sudah wafat dan meninggal dunia, kalau ada dia meninggalkan harta yang ditinggalkan itu tidak boleh dibagi-bagi warisan dulu di antara ahli waris. Maka wajib mereka untuk melihat ada tidak kewajiban-kewajibannya, seperti nazarnya, seperti wasiatnya, atau seperti hutang piutang yang ditinggalkannya. Nah, jadi syariat qiyas, membandingkan antara kewajiban kita kepada Allah dengan kewajiban kita kepada manusia. Kemudian adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, soalan itu liyakuna asra' ila fahmi sami', supaya orang yang mendengarkannya itu lebih cepat paham, lebih cepat mengerti. Jadi dengan menggunakan metode qiyas, Rasulullah ingin supaya orang lawan berbicaranya itu cepat paham, supaya orang lawan berbicaranya itu cepat mengerti tentang apa yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadis yang ketiga ini tetap juga menceritakan bahwa orang yang tertinggal puasanya, maka walinya mestilah melakukan qadha untuk keluarga atau orang tua yang meninggal dunia tersebut. Baru yang keempat, Ani bin Umar. Hadis ini berasal dari Ibnu Umar. Nabi SAW mengatakan lagi, man mata wa alaihi siyamu syahrin. Siapa yang wafat, siapa yang meninggal dunia dan ada kewajiban puasa bagi dia, puasa yang tertinggal itu bisa jadi sebulan atau kurang dari sebulan, maka yang harus dilakukan adalah falyut'am anhu makana kulli yaumin miskinan. Hendaklah dikeluarkan makanan, dan makanan itu diberikan kepada fakir miskin kulla yaumin, setiap hari, sepanjang berapa hari dia tidak mengerjakan ibadah puasa tersebut. Jadi kalau 15 hari, maka 15 harilah dia keluarkan makanan itu. Nah, ini fidyah, itulah yang disebut fidyah. Fa'alal wali, siapa yang mengeluarkannya? Walinya. Tadi kata ulama, wali itu adalah qaribnya, keluarga dekatnya. Bisa jadi anaknya, bisa jadi saudara-saudara kandungnya, atau bisa pula istrinya. Ayyut am anhu, dikeluarkan makanan kulla yaumin, setiap hari, atau sepanjang dia meninggalkan
puasa pada bulan Ramadan itu. Kepada miskinlah dia kasihkan fidyah tadi. Kemudian yang kelima, ini hadis yang terakhir yang menjelaskan tentang qada puasa bagi orang yang sudah meninggal dunia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah didoakan oleh Nabi dengan doa yang terindah. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah ya Tuhan, jadikan Ibnu Abbas itu orang yang faqih dalam agama dan kemudian jadikan dia orang yang alim dalam urusan takwil. Maksud takwil itu adalah tafsir ayatul Quran. Kata Ibnu Abbas, idza maridar rajulu, apabila seseorang sakit fi Ramadan, pada bulan Ramadan, thumma mata, lalu dia wafat, dia meninggal dunia, belum sempat dia mengerjakan atau melakukan puasa Ramadan itu, dia pun wafat. Walam yasum ut'ima anhu wala qada'a, maka dikeluarkan fidyah berupa makanan untuk si mayit yang meninggal dunia itu, wala qada'a, dan tidak ada qada atasnya. Jemaah muliakan Allah. Jadi kalau kita baca hadis Ibnu Abbas ini, macamnya kontradiksi antara hadis yang ini dengan hadis-hadis sebelumnya. Hadis Nabi tadi menyebutkan shoma anhu waliyuhu, hendaklah walinya mempuasakan untuk si mayit, artinya melakukan qada puasa untuk mayit. Tapi datang Ibnu Abbas bilang ut'ima anhu, dikeluarkan makanan saja, wala qada'a, tidak ada qada-qada. Jadi walinya atau kerabat dekatnya tidak melakukan puasa untuk mayit, tetapi hanya mengeluarkan makanan saja sebagai ganti dari ketidakberpuasaannya ayah atau keluarganya yang meninggal, yang tak sempat melakukan puasa Ramadan itu. Nah, wa in nadara qada anhu waliyuhu, kecuali kalau yang meninggal dunia itu bernazar, maka barulah boleh walinya melakukan qada untuk yang meninggal dunia itu. Jadi dalam hadis Ibnu Abbas ini ditafsil, dirinci. Kalau yang tertinggal itu puasa Ramadan, maka kerabatnya tidak mempuasakan, tidak mengqadakan, keluarkan makanan saja. Tapi kalau yang tertinggal atau tidak dilakukan itu puasa nazar, barulah boleh kerabatnya mengqadakan untuk dia. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Baihaqi dan Abdul Razzaq. Baru kita lihat bagaimana penjelasan ulama berkaitan dengan hadis Ibnu Abbas ini, supaya kita tidak menganggap kalau ada kontradiksi antara penjelasan demi penjelasan. Kata ulama, fa fi qada'is shaum 'anil mayyit, berkaitan dengan qada puasa terhadap mayit, maka di sini jelas hadisnya. Di antara 5 hadis yang dipaparkan tadi, maka 3 hadis yang pertama berbicara tentang qada puasa terhadap mayit. Dan itulah pendapat yang diperpegang oleh ba'dus sahab, sebahagian sahabat Nabi, yang diperpegang oleh para tabi'in, dan diperpegang oleh ahli hadis juga Ahmad ibnu Hanbal, Al-Lais, Ishaq Asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya. Jadi itu pendapat kebanyakan ulama. Kalau ada orang yang wafat meninggal dunia belum sempat mengerjakan puasa wajibnya, maka walinya lah yang mengqadakan puasa itu untuk dia, dan tidak ada dirinci-rinci apakah puasa Ramadan atau puasa nazar. Wa qala jama'atun minhum Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i fil jadid. Tapi sekelompok ulama juga seperti Imam Malik, Abu Hanifah, termasuk juga Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya. Jadi Imam Syafi'i ini adalah ulama mujtahid mutlak yang terkenal dengan 2 qaul atau 2 pendapatnya. Ada yang qadim, ada yang jadid. Yang qadim adalah tatkala Imam Syafi'i berada di Mesir,
Jadi fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan oleh Al-Imam Syafi'i sepanjang dia di Mesir itu disebut qaulnya dengan qaul qadim di Iraq, mohon maaf, waktu di Iraq. Namun ketika Al-Imam Syafi'i sampai di Mesir, maka banyak fatwa-fatwa beliau yang dia keluarkan di Iraq itu kemudian berubah atau tidak lagi dia pakai. Maka qaul yang dia utarakan dan dia fatwakan ketika dia berada di Mesir itu dinamakan dengan qaul jadid. Maka menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i, la yajuzu as-sawmu anhu. Jadi Imam Syafi'i sendiri pada qaul jadidnya atau dalam fatwa terbarunya, dulu memang pernah Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa orang yang wafat dan meninggal dunia maka boleh qarabatnya yang mengqadhakan untuk dia. Tapi pada qaul jadidnya kata Al-Imam Asy-Syafi'i, la yajuzu as-sawmu anhu, tidak boleh mempuasakan untuknya. Apa alasan Al-Imam Asy-Syafi'i? Li'annahu ibadatun badaniyatun la tuqbalul inabah fil hayati wal mamati kas-salati. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah badaniyah yang tak bisa diganti-gantikan. Ibadah puasa itu adalah ibadah badaniyah yang tak bisa diganti-gantikan selagi hidup maupun dah wafat dan meninggal dunia. Sama macam solat. Solat itu ibadah badaniyah yang tak bisa diganti-gantikan, baik orangnya lagi hidup maupun orangnya sudah wafat dan meninggal dunia. Nah, pendapat Imam Syafi'i ini didukung oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jadi tiga mazhab menyebutkan apabila ada orang wafat dan meninggal dunia ada kewajiban puasa sama dia, maka menurut tiga muassis mazhab ini atau pendiri mazhab itu Imam Malik, Abu Hanifah dan Al-Syafi'i, tidak diqadhakan puasa untuk dia. Balil wajib al-it'amu anhu, yang wajib itu adalah mengeluarkan makanan saja atau membayarkan fidyah berupa makanan saja untuk orang yang meninggal dunia itu. Dikeluarkan fidyahnya saja atau mengasih makan saja. Apa dalilnya? Dasarnya lil hadisainil akhirain, berdasarkan dua hadis yang kita baca terakhir tadi. Yang pertama hadis dari Ibnu Umar, yang kedua hadis dari Ibnu Abbas. Dah. Bahasan belum berakhir, masih berlanjut. Itu alasan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa li amali ahli al-Madinah bil it'am, dan juga alasannya karena penduduk-penduduk Madinah juga mengamalkan itu. Kalau ada orang meninggal dunia, mereka tidak mempuasakan atau mengqadhakan puasa untuk si mayit. Mereka it'am saja, mereka mengeluarkan makanan saja. Itu alasan yang kedua. Kenapa mereka membuat standar amal ahlu Madinah? Karena penduduk Madinah inilah yang paling ngerti tentang amaliyah Nabi. Karena Rasulullah sampai akhir hayatnya itu berada di Madinah. Bahkan kuburan Nabi SAW pun di Madinah. Nah, itu alasannya. Kemudian alasan yang ketiga, ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, la yusalli ahadun an ahadin wa la yasum ahadun an ahadin. Tidak boleh seseorang mengerjakan salat untuk orang lain, tak boleh pula seseorang mengerjakan puasa untuk orang lain. Ini dasar yang ketiga. Nah, dasar yang ketiga ini. Jadi kita tak boleh mengerjakan salat untuk orang lain. Nah, jadi separuh atau sebagian sudah kita temukan beberapa penjelasan tentang fidyah salat atau yang kita sebut dengan qadha salat untuk orang lain. Nah, ini juga termasuk nanti hadis yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa tidak ada qadha salat untuk orang lain gitu. La yusalli ahadun an ahadin wa la yasum ahadun an ahadin. Tidak boleh orang salat untuk orang lain dan tidak pula boleh orang lain berpuasa untuk orang lain.
Itu dalil yang ketiga. Yang keempat, wali fatwa Aisyah. Dan yang keempat, rujukannya, dalilnya adalah fatwa Aisyah dan Ibnu Abbas. Apa fatwa Aisyah dan Ibnu Abbas? Bi'adamis shaum, bahwa orang yang sudah meninggal dunia, dia kalau ada kewajiban puasa atasnya, maka tidaklah diqadhakan untuknya. Maka Ummul Mukminin Aisyah pernah bilang, la tasumu an mautakum wa at'imu anhum. Jangan kalian lakukan qadha puasa untuk orang yang sudah wafat di antara kamu, wa at'imu anhum, tetapi kamu cukup mengeluarkan makanan saja. Nah, berarti sini ada nampak dua pendapat ini. Tadi secara jelas bahwa sebagian sahabat tabi'in, ahlul hadis, Ahmad bin Hanbal, Lais, Ishaq dan Imam Syafi'i pada qaul qadimnya membolehkan orang mengqadhakan puasa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kemudian ada pendapat yang mengatakan tidak boleh qadha puasa untuk orang meninggal dunia, dan dalil-dalil yang disajikan adalah dalil yang kuat-kuat semuanya. Dan Ibnu Abbas juga pernah bilang, ada orang yang wafat meninggal dunia, ada kewajiban puasa Ramadannya, maka kata Ibnu Abbas, yut'am anhu salasuna miskinan, bayarkan saja makanan untuk 30 orang miskin. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi yang mana kita ikut ini? Yang mana kita amalkan ini? Nah gitu ya. Kemudian dijelaskan oleh ulama, gitu, dijelaskan oleh ulama, wa ajabal awwaluna, lalu kemudian para ulama yang membolehkan kita mengerjakan qadha untuk mayit, mereka berkata, hadis-hadis yang pertama itu hadis-hadis sahih semua. Yang pertama tadi hadisnya hadis Aisyah, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu, ini hadis sahih. Lalu kemudian yang kedua hadis dari Ibnu Abbas, dan seterusnya, itu hadisnya hadis sahih-sahih semua. Nah gitu. Jadi kalau sudah hadisnya hadis-hadis sahih, maka kalau kemudian ada yang berfatwa bahwa tidaklah boleh orang mengqadha puasa untuk orang yang sudah meninggal dunia, berarti ada hadis-hadis Nabi SAW yang kita abaikan. Ada hadis-hadis Nabi SAW semacam kita campakkan atau semacam kita buang. Gitu kata ulama. Artinya apa? Artinya biarlah perbedaan pendapat itu terjadi, lalu kemudian kita juga setelah berpegang kepada salah satu pendapat, maka diizinkan kita untuk mengamalkan yang mana saja di antara kedua pendapat tersebut. Kesimpulan yang dibuat atau yang ditulis oleh Mansur Ali Nasif di dalam kitabnya At-Tajul Jami' lil Usul fi Ahaditsir Rasul adalah, walakin warada fihi an-nassu fayu'malu bihi, bahwa ada nas-nas yang jelas yang datang menjelaskan tentang kebolehan mengamalkannya atau melakukan qadha puasa untuk si mayit. Walau qila, dan kalaupun dikatakan bijawazis siyam wal it'am ala takhir lakana hasanan, maka yang seafdolnya kata ulama sebenarnya bukan menghalangi orang untuk melakukan qadha puasa terhadap mayit, tetapi semestinya yang terbaik itu adalah fatwa dengan mengatakan bijawazis siyam wal it'am ala takhir. Kalau engkau ingin mengqadhakannya, silahkan. Kalau engkau ingin memberi makan pun silahkan. Apa sebab? Karena kedua-dua amal itu berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Jadi kesimpulannya, maka kalau ada orang meninggal dunia lalu ada kewajiban puasa atas dirinya, kita boleh melakukan dua. Boleh kita mengqadhakan puasa atas orang tersebut, boleh pula kita mengeluarkan makanan sebagai fidyah dari kewajiban puasa yang tak sempat dilakukannya itu. Nah, ini dijelaskan oleh ulama
untuk kemantapan kita dalam melakukan satu amaliyah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama kemudian menuliskan pesannya kepada kita. Kita ini kan mengikut kepada apa yang difatwakan oleh para ulama. Tatkala kita mengikuti Imam Syafi'i, ikutilah fatwa-fatwa Imam Syafi'i itu dengan tidak menganggap bahwa mazhab-mazhab yang tak kita ikut itu salah, gitu. Ketika kita mengikut Imam Syafi'i, ikutilah Imam Syafi'i itu dengan syarat bahwa imam-imam mazhab yang tidak kita ikut, jangan kita anggap mereka itu salah. Dalam bahasa lainnya gini, ketika kita berkunut karena kita meyakini kesunnahan kunut sesuai dengan mazhab Syafi'i, jangan kita menganggap bahwa orang yang tak berkunut itu salah, gitu kira-kira. Nah, maka begitulah luasnya pemahaman dan ilmu di dalam Islam ini, sehingga kemudian para ulama kita terdahulu menghabiskan umur mereka hanya untuk ilmu tersebut. Nah, jemaah muliakan Allah, maka ini beberapa penjelasan yang berkaitan dengan qada puasa. Terus masuk kita kepada qada salat. Tadi sudah ada satu hadis yang disebut oleh ulama sebagai hadis sahih, riwayat Nasai. Tidaklah boleh seseorang melakukan salat untuk orang lain. Tidak pula seseorang boleh melakukan puasa untuk orang lain. Nah, meskipun hadis yang ini, meskipun dia sahih, tetapi penjelasannya seperti yang kita utarakan tadi. Sekarang tentang qada salat atau fidyah salat. Ini penjelasan saya kutip dari kitab I'anatul Talibin yang ditulis oleh Abu Bakar bin Muhammad Syata. Dah masuk waktu. Belum? Udah ya? Kesimpulannya begini. Man mata wa alaihi salatun fala qada'a wala fidyah. Ada orang meninggal dunia dan tahu betul kita selama dia sakit dia tak solat, tahu kita itu, maka kata ulama, fala qada'a wala fidyah, tidak ada qada solat atas dia, tidak ada pula fidyah solat atas dia. Inilah kesimpulan yang ditulis oleh Abu Bakar bin Muhammad Syata dalam kitabnya I'anatul Talibin. Balik kepada kaji tadi, salat itu ibadah badaniyah yang tak bisa diwakilkan pada saat hidup, sudah meninggal dunia. Kalaupun nanti ada orang yang melakukan qada salat untuk orang meninggal dunia, ada pula orang yang mengeluarkan fidyah untuk orang yang meninggal dunia. Nah, ini adalah amaliyah para ulama yang kita pun tidak boleh untuk menuduhkan sesatnya atau menuduhkan salahnya apa yang mereka amalkan itu. Karena panjang juga kajian berkaitan dengan qada salat untuk si mayit, dan panjang pula kajian berkaitan dengan fidyah salat untuk si mayit. Tapi yang jelas hal itu tersaji di dalam kitab-kitab fikih, terutama kitab fikih mazhab Syafi'i. Barangkali demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya karim.